Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, yuk dagang. Dagangan. Biasanya lah. Rasulullah itu berdagang, kita ini. Gimana kok Rasulullah berdagang? Rasulullah sudah tidak berdagang lagi. Setelah jadi Rasul tidak berdagang lagi. Kalau Muhammad memang berdagang, tapi kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah nggak berdagang lagi. Nggak ada. Tidak. Kalau Muhammad bin Abdillah dagang. Kalau Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah nggak berdagang. Gitu loh. Yang berdagang itu Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi sejak kecil sampai umur 40 beliau memang pedagang hebat. Tapi setelah beliau ditunjuk jadi Rasul, sudah fokus total dalam misi sebagai pengemban misi. Nah, dicampur dagang ya korat karit pelaksanaan misinya gimana? Pada saat dagangan terus ada perintah perang yang nggak jadi perang. Total. Jadi itu yang kadang keliru mengartikan itu. Nah, kali ini topik perdagangannya berbeda dulu. Beda. Topik dagangnya ini dagangan sama Allah, jual beli sama Allah, jual beli sama Allah. Jadi Innallaha ashtara, Allah telah membeli. Nah, berarti kan coba kita hubungkan dengan kemarin yang ada dalam surat Al-Ankabut ayat 2 gitu ya. Tentang betapa Allah itu tidak akan membiarkan orang-orang yang mengaku aku telah beriman itu benar-benar begitu saja. Allah pasti akan menguji. Jadi tidak akan dibiarkan. Enggak, kok enak gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira ayyutraku akan dibiarkan begitu saja, ayyaqula, dia mengatakan amanah kami beriman, wahum la yuftanun, sedang mereka belum diuji. Tidak, pasti akan diuji. Lalu Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Diuji semua. Nah, ujiannya satu diantaranya adalah diajak jual beli sama Allah ini. Orang kalau sudah teken, saya beriman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Kan di surau-surau desa dulu kan sering kita dengar gitu. Amantu, aku telah beriman ya Allah, billahi, kepada Allah. Wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya Allah. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa bil qadri khairihi wa syarihi, dan takdir buruk maupun takdir baik. Itu semua minallahi ta'ala, dari Allah. Itu kan kita ngomong tuh di lidah kita.
Maka kata Allah, oke, kamu telah berikrar begitu. Ikrar dalam hati, kan iman itu 3 ya. Tashidu fil qalb, disyahadahkan di dalam hati. Wa iqraru bil lisan, dan diikrarkan lewat lisan. Wa a'malu bil arkan, dan diamalkan dalam perbuatan. Nah, maka itu dituntut janjinya. Janji dari beriman itu dituntut buktinya. Apa buktinya? Ya kamu jual seluruh hartamu, tenagamu, jiwamu kepada Allah. Ini ayatnya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya, absen ya, absen ya. Sesungguhnya Bu Rahma, Pak Budi, sesungguhnya Mas Waluyo, Mas Murtono, sesungguhnya Mas Mijan, Bulis, semua ini. Jiwamu, hartamu, Pak Racongko, itu sudah miliknya Allah. Bukan milikmu, meskipun STNK-nya bilang Avanza Budi Racongko. Tapi itu milik Allah. Kalau memang sudah taken apa? Jadi orang beriman. Dilanjut nggak ini bahasannya? Kok gak enak ini? Dilanjut nggak? Apa? Sale, Pak Jun Riau. Jalan terus. Dilanjut nggak ini bahasannya Pak Jun Riau? Lanjut. Oke, lanjut. Pak Jun. Lanjut saja. Bayinya gimana? Sebentar, saya punya utang nama ini. Laki apa perempuan, Pak Jun? Perempuan, Gus. Oh, berarti ini perempuan yang ya, yang perdana ya? Oke. Yang kemarin laki dua-duanya Pak Jun ya? Oke, Gus. Oke, seneng wes, berarti mari pencarian nih. Siap. Oke, insya Allah nanti. Ya, jadi kalau sampean itu teken daftar sebagai orang beriman, maka kata Allah ujian. Apa ujiannya? Kamu harus mau berjual beli dengan Allah. Kata Allah, sini tak beli hartamu. Gitu. Sini tak beli hartamu. Sini tak beli nyawamu. Sini tak beli tenagamu, jiwamu, waktumu, pikiranmu. Tak beli sini. Nggih Gusti, monggo. Tak jantan ini tak tuker, tak bayar, sudah pasti enak bayar. Nah, tapi jual beli sama Allah ini gini. Enggak gampang dulu jual beli sama Allah itu, karena gimana Pak Bakhrul, jual beli enggak sama barang, sama pihak yang diajak jual beli enggak kelihatan. Terus nanti pembayarannya juga enggak kelihatan. Gimana? Siapa ini yang mau? Teman bisa tuh caranya di situ bikin angkat tangan pakai tanda angkat tangan itu. Coba ini orang-orang beriman, ada 171 kamera ini. Orang-orang beriman semua. Siapa yang mau diajak jual beli sama Allah? Bilang dulu mau, nanti tak terangkan gimana itu bentuknya. Tapi setelah tak terangkan jangan ditarik angkat tangannya lah. Lola iya tak? Jadi Innallaha ashtara, sudah dibeli kamu itu. Hartamu, jiwamu, ragamu sudah dibeli sama Allah. Dengan apa? Diberi dengan ditukar dengan surga. Sekarang kita teliti, surga itu kayak gimana? Sampean hidup 80 tahun, kalau sampean serahkan semua kepada Allah, akan ditukar dengan khalidina fiha. Dikasih umur selamanya, enggak mati-mati. Sampean menyerahkan tubuh sampean, ya tubuh sampean itu, yang yo keteen, yang ngorokan, apa lagi itu, ngileran, ngantuan, diganti sama Allah
nggak ngantuan, nggak ngoroan, nggak pakai BAB, nggak pakai keriput, muda selamanya, ganteng, zaman nggak pakai ganteng aja kok, ya kan? Diganti sama yang ganteng, wes pol gantengi. Harta sampean berapa? Zaman serahkan kepada Allah. Mobil zaman berapa sih? Paling 5, 6, ya kan? Tapi ini Bugatti Veyron, Gus. Oh iya, apalagi Rolls Royce, Gus. Iya, diganti sama Allah kendaraan yang bahkan kecepatannya bukan hanya dari 1-0 detik ke 100 kilometer cukup dengan 3-4 detik. Enggak, kasih barkun sampean. Apa? Buruk. Barkun itu kilat. Taman dikasih kendaraan secepat kilat. Itu. Siapa lagi? Tanah. Zaman wakaf tanah 1 hektar untuk pondok pesantren. Diganti sama Allah. Ditukar. Dibeli. Apa dibelinya? Dengan tanah seluas langit bumi. Minta planet berapa sih kamu? Dan yang paling penting. Sampean kadang di sini kepengen kaya, kepengen jabatan itu kan karena biar ditepuk tangani oleh manusia loh. Sampean gitu itu nggak usah pengen ditepuk tangani, dibeli sama Allah tepuk tanganmu. Nanti diganti oleh Allah tepuk tangan, dihormati dan disanjung oleh penduduk langit malaikat. Hormat semua terhadap sampean. Kagum terhadap sampean. Dikasih jempol like oleh malaikat sampean. Oh, itu iming-imingnya Allah jika sampean mau menjual harta tenaga sampean kepada Allah. Nah, ini sudah ada Mas Denny, siap angkat tangan, Pak Jun angkat tangan, berarti siap loh ya. Ayo loh ya. Angkat tangan di itu loh Pak Ju, ditanda itu loh Pak Ju. Ayo. Tapi Mas Denny harus siap-siap, jangan ditarik lagi tangannya. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Dan ini sampean harus siap untuk berperang di jalan Allah. Membunuh maupun terbunuh. Nah, sebagai janji yang hak dari Allah baik di dalam Taurat, Injil maupun Quran. Sampean harus siap. Harus siap, Wes. Siap ta? Alah, jangankan terbunuh nyawanya. Kadang kita diajak kerja bakti kepanasan aja udah. Wih, ya kan? Saya ini kalau diajak ngecor nyupir molen 2 jam aja sudah, ya kan? Minta difotonya berkali-kali sudah. Ya, ya ini sama harus siap sudah, dan itu merupakan janji Allah di dalam Taurat, Injil maupun Quran. Sampai Allah begini, kamu nggak percaya tak sama Allah? Wa man aufa bi'adihi minallahi minallahi. Siapa yang lebih bisa menepati janji dibanding Allah itu siapa? Kalau kamu masih nggak percaya, siapa? Lo Allah lo sampai memelas begitu tuh lo. Gak saking dedeke kita, tak saking bebleke kita, tak. Allah sampai mosok sih kamu nggak percaya sama aku kan gini nih Allah. Siapa yang bisa lebih memenuhi janji daripada Allah, siapa kalau nggak aku? Kata Allah begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ditawari dengan sungguh-sungguh gitu loh. Kita ditawari dengan sungguh-sungguh dan Allah sungguh-sungguh memberikan tawaran itu hanya untuk orang beriman. Masih ingat kan kemarin saya sampaikan bahwa NASA menemukan ada satu meteor yang sedang mengarah ke bumi, mau ditangkap sama dia katanya. Meteor ini ya besarnya mungkin besar lah, tapi isinya itu material yang kalau dibagikan orang sedunia gitu per orang itu dapat $1 juta per orang. Berarti per orang dapat sekitar 14 miliar seluruh penduduk bumi, termasuk yang putrinya Pak Jun yang baru lahir. Dapat 14 miliar. Padahal itu cuma
sebutir debu bagi Allah. Nah, Allah menjanjikan kepada kita Sang Maha Kaya itu loh. Makanya di sini fastabsyiru bibaikumul ladzi bay'tum bih. Siapa yang sudah mau menjual hartanya, jiwanya, raganya kepada Allah, berbahagialah kamu. Ya. Angkat tanganmu, berbahagialah kamu. Karena apa? Wadzalika wal fawzul azim. Itulah keberuntungan kemenangan yang besar. Belum. Saya kasih contoh begini Pak Bahrul. Ada Abdullah. Ada Abdullah nih. Abdullah. Pertama ada Sudrun. Sudrun berangkat ke pasar. Bawa nuntun sapi. Nah, di tengah jalan, Sudrun ketemu Malik. Jangan Malik lah, siapa? Namanya raja itu apa selain Malik? Muhammad. Sudrun ketemu Muhammad. Nah, di tengah jalan Sudrun bawa apa? Sapi. Lalu Sudrun bilang, ketemu Malik, ketemu siapa? Muhammad. Muhammad bilang, Sudrun mau kemana? Mau ke pasar. Mau ngapain? Jual sapi. Berapa harganya? 5 juta. Wes, ini aja. Tak beli sapimu. Tapi tak beli 10 juta wes. 2 kali lipat. Tapi nanti bayarnya panen ya, soalnya ini aku sebentar lagi panen kok. Tak bayar 20 juta. Lah Sudrun ini sama Muhammad ini memang kenal, dengar tapi nggak terlalu dekat. Kenal, dengar katanya si Muhammad ini orangnya terpercaya, orangnya juga kaya raya, nggak pernah mengingkari janji, tapi nggak pernah dekat, jadi hanya dengar aja. Kalau si Muhammad ini kaya raya, nggak pernah mengingkari janji, orangnya juga amanah. Dan juga pemurah banget. Tapi Sudrun ini nggak terlalu kenal, hanya dengar dari orang. Kira-kira Sudrun ngasihkan nggak sapinya? Halo? Dikasihin nggak sapinya? Boten. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok nggak dikasihin Pak Fakrul? Boten kenal. Kenapa Pak Budi kok nggak dikasihin? Kenapa? Karena belum kenal, Gus. Karena nggak kenal. Tapi kan sudah terkenal itu. Kalau itu orang apa Pak Burman? Kenapa? Kan orang sudah terkenal hebat. Belum dapat uangnya ke cash. Nah ya, tapi kan orang ini terkenal. Kenapa kok? Tapi dia hanya dengar aja, belum kenal dekat. Ya diragukan. Lalu suatu hari ada seorang yang namanya Abdullah. Abdullah ini juga mau ke pasar, bawa sapi. Ketemulah sama Muhammad. Betul, mau kemana? Mau ke pasar. Ngapain? Jual sapi. Berapa? 5 juta. Lah Muhammad juga menawarkan, sama kayak menawarkan ke Sudrun. Sedulur, tak beli sapimu. Harga 10 juta, 2 kali lipat, wes. Nah, si Abdullah ini kenal baik, tidak hanya dengar dari orang, tapi kenal dekat betul dengan si Muhammad ini. Tahu luar dalamnya, terpercaya, kaya raya, amanah, nggak pernah mengingkari janji, pemurah, betul. Dijanjiin begitu, tak bayar nanti setelah panen. Kira-kira si Abdullah mau nggak? Mau, Gus. Nah, itulah Bu Mesti. Itu Bu Mesti. Orang-orang munafik, orang-orang kafir juga mau jual hartanya, jiwanya untuk kebahagiaan, untuk mencapai kebahagiaan. Ketemu sama Allah. Sini tak beli hartamu, jiwamu, ragamu. Tak bayar berlipat-lipat, tapi nanti tak bayar pas panen di akhirat. Lah orang Islam yang masih
di jiwanya ragu. Ya dengar kalau Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji. Tapi kan hanya dengar dari Pak Yai, hanya baca dari kitab. Akhirnya ya kira-kira diberikan enggak? Enggak, ragu. Karena hanya dengar dari kitab. Sementara orang beriman dia juga ingin memberikan hartanya, jiwanya demi untuk bahagia, kan ibaratnya menjual ke pasar tadi. Tapi ya bahagia di ketemu Allah, ditawar, mau tak kamu tak beli? Hal adullukum ala tijarah. Gitu kan? Tak lipat gandakan nanti di akhirat. Lah orang beriman kenal betul, muqarrab betul sama Allah. Tahu betul maksudnya itu bukan hanya dari kitab, tapi merasakan betul hadirnya Allah itu. Iman hakul yakin betul. Maka orang beriman ini kayak Abdullah tadi, langsung diberikan, nggak pakai tanya. Gitu loh, Tuler. Nah ini makanya kemudian dalikal fauzul azim. Nah kita bisa melihat, saya dan sampean ini ketika ada tawaran semacam itu, kita masuk sebagai sodron atau Abdullah. Nggak usah dijawab sekarang. Hati ini prosoku sama jawabannya Dewi. Ya, jadi at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah. Orang-orang yang bertaubat, cirinya nih orang-orang yang Abdullah tadi nggak sodrun. Cirinya nih orang yang bertaubat, orang yang ahli ibadah, sujud di waktu pagi maupun malam, tahajud maupun duha selain 5 waktu berjamaah. Orangnya juga yang suka berpuasa sunnah, orangnya yang bersedekah, alhamiduna, orang yang bersyukur memuji Allah, tidak pernah gerangsang sama dunia, wong bersyukur, selalu hamdalah. As-saihuna, orang yang berpuasa atau orang yang tirakat mencari ilmu, suka tirakat. Ar-raki'una, orang yang rukuk, wasajiduna, dan orang yang sujud, artinya dia selalu bukan hanya ibadah dalam arti ini, tapi sholat, taat, tunduk, patuh. Al-amiruna, orang yang menyuruh bil ma'ruf, terhadap yang ma'ruf, selalu ngajak kepada kebaikan, meski kadang gak patek di kuku. Terus glory digugus sedikit, gak digugus sedikit lah. Enggak. Ya kalau saya sih nggak apa-apa, tapi kalau Quran jangan digituin ya dulur ya. Wa nahuna 'anil munkar, dan selalu mencegah dari yang mungkar. Wal hafizuna li hududillah, dan selalu menjaga hukum-hukum Allah. Ada orang ngaji sama saya dulu beberapa kali, 3 kali, 4 kali aktif gitu. Terus dia bertanya tentang satu hukum gitu ya. Lalu saya menerangkan apa adanya yang dalam hadis maupun Quran, yang hadisnya sahih, Qurannya juga muhkamat. Dua pengajian berikutnya nggak ikut karena nggak cocok, katanya nyinggung. Padahal wal hafizuna li hududillah, yang namanya hududnya Allah, hukum Allah harus ditegakkan. Either you like or dislike, baik kamu suka maupun enggak ya tetap ditegakkan dulu. Ya, maka wabasyiril mukminin, gembirakanlah terhadap dulur-dulur kajian tafsir ini. Gus, sampaikan sama mereka, Allah akan menjanjikan nunggu di surga sana lah. Hartamu cuma berapa, tubuhmu yang kamu males kamu ajak sholat itu loh, paling yo ketek. Wis nang, ayo jangan males. Ayo ditukar sama yang dijanjiin Allah itu loh. Ya kan? Ya, semuanya dulu ya, itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau dinyatakan atau ditanyakan terkait dengan ayat ini, ada kaitannya dengan surat Al-Ankabut ayat 2 dan surat As-Saff ayat 10 sampai 12 gitu, dan seterusnya banyak. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan.
izin Gus. Ya Pak Jo. Insya Allah kami tahu dan kami yakin bahwa janji Allah itu benar. Tapi mohon maaf, kami sendiri, saya sendiri dah, untuk memberikan sesuatu yang kayak di dalam ayat ini, jiwa dan harta semuanya, itu perasaan berat itu masih ada loh Gus. Nah, bagaimana kita mengikis ini Gus? Matur suwun. Jadi jangan semuanya Pak Jo. Jadi yang dimaksud di sini itu dibeli itu kan gini. Sampean misalnya Pak Jo ya, saya beli mobil dari sampean ya. Saya beli mobil dari sampean. Terus kemudian mobil itu saya pakai wis. Oh namanya saya beli kan gitu. Nah, mobil itu saya beli, mau saya cat ulang, mau saya modif, saya ganti, ya kan, mau saya copot pintunya, mau saya jual lagi, ya itu terserah saya gitu loh. Kan Pak Jo nggak boleh ikut campur dong, gitu kan? Sudah saya beli kok. Jadi ibaratnya gitu, Allah telah membeli harta kita, jiwa kita, tenaga kita, waktu kita. Maka sebenarnya bukan kok kemudian, tapi kapanpun Allah meminta kita untuk berangkat, kapanpun Allah membutuhkan harta kita, itu ya kita itu nggak boleh kemudian, loh ini milikku, enggak, itu sudah miliknya Allah. Tapi kan Allah juga punya batasan. Hebatnya dan sayangnya Allah itu begitulah sama kita itu. Meskipun sudah dibeli oleh Allah, tapi Allah ya tahu kita masih membutuhkan gitu kan. Makanya level paling rendah zakat misalnya. Level paling rendah itu. Zakat itu level paling rendah. Zakat itu hanya untuk orang pelit loh. Iya, kan kemudian diwajibkan. Kalau nggak diwajibkan kan nggak mau itu, ya kan? Jadi orang bayar zakat itu karena saking terpaksa. Maka diwajibkan. Itu ambil khudz min amwalihim yang kemarin itu. Shadaqah. Ambil harta zakat mereka itu untuk yuzakihim wa yutahhirum. Mereka itu enggak ngerti. Nah, sudah. Tapi Allah tahu dari sekian juta kamu cuma diambil sekian. Nah, kemudian tingkatan kedua itu tingkatan shadaqah. Tingkatan lebih tinggi lagi tingkatan shadaqah. Shadaqah ini sudah ukurannya iman, makanya sunnah, sukarela. Nah, disitulah Allah sebenarnya menguji keimanan kita. Kalau zakat itu wajib pada siapapun tuh, gitu. Mau kamu terpaksa atau enggak dipaksa. Tapi kalau sedekah itu ukurannya iman. Makanya kemudian Pak Guru kita, Pak Guru Muhtar itu ngasih ukuran itu. Iman A, iman B, iman C itu. Iman A, iman tipis, B sedang, C tinggi. Nah, itu kan menunjukkan bahwa tidak kok kemudian Anda harus menyerahkan semua. Ukurannya Pak Guru kan jelas. Iman A yang tipis. Kalau kamu punya harta 4.000, maka kamu serahkan 1.000 akhirat untuk dirimu dengan disedekahkan 3.000 untuk kan gitu. Nah, kemudian ketika iman B yang sedang kamu punya uang atau harta 4.000, maka 50-50, 2.000 akhirat, 2.000 untuk duniamu. Iman C, ketika kamu berpikir paling di dunianya 80 tahun, di akhirat selamanya, di dunia kalau kurang kamu bisa utang tetangga, di akhirat kalau kurang nggak bisa utang, maka berpikirnya, wes aku tak hidup sederhana dengan 1.000 hartaku ini saja, yang 3.000 tak buat mewah kaya, di akhirat denganku sedekahkan. Ini iman C. Nah, iman yang ditanyakan Pak Jo tadi, iman yang diberikan semua itu imannya para nabi, para rasul. Yang 4.000 hartanya diserahkan semua. Nah, kita kan nggak mungkin nyampe di iman itu. Maka kata Pak Guru, setidaknya ya iman C lah. 3.000 akhirat, 1.000 dunia. Kalau nggak bisa ya 50-50, 2.000 akhirat, 2.000 dunia. Kalau nggak bisa ya iman A, yang 1.000 akhirat, 3.000 dunia. Nah, ini kadang zakat yang dipaksa tadi aja enggak, apalagi sodako yang iman A. Nah, ini nanti ukurannya Pak Jo. Jadi Allah tahu kebutuhan kita, bukan kok disuruh menyerahkan semuanya, tapi mental kita itu harus siap begitu. Meskipun pada prakteknya nanti tergantung kekuatan kita. Tidak harus kemudian semua, yaitu tadi. Kenapa kok ada tingkatan iman tadi? Karena tidak semua orang mencapai haul atau nisab zakatnya. Toh? Nah, kalau orang
bersedekah nunggu bisa zakat kan ya yang miskin-miskin akhirnya nggak punya kesempatan sedekah. Maka bahkan miskin pun dengan ukuran sedekah dan iman tadi bisa tetap menjadi tangan di atas al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu Pak Jo. Jadi tetap di Quran. Jadi kita dorong saja gini ketika bagaimana agar kita bisa nggak eman itu. Alah, paling di dunia berapa sih? Itu yang sering saya sampaikan, taruh di dada kita itu 2 gambar. Gambar tentang dunia maupun akhirat. Biar kita itu punya bayangan yang pasti. Seperti apa sih komparasinya itu. Ini memang harus gitu terus. Oke, ada lagi? Baik, matur suwun Gus. Bismillah. Ada yang bertanyakan? Ada? Assalamualaikum Gus. Salam, Bu Kumala. Silakan. Silakan Bu Kumala. Mati mikrofonnya Bu Kumala. Gini nyala ya dengar Gus? Ya, sudah nyala. Silakan. Apa? Monggo. Mendeteksi kadar kedekatan kita kepada Allah itu bagaimana sehingga kita merasakan adanya Allah selalu di sisi kita gitu Gus. Makasih Gus. Ya kalau Pak Guru itu Bu Kumala ngajarin kita itu kan rasakan hadirnya Allah seperti ikan di dalam air. Kemanapun ikan berenang diliputi digenangi oleh air. Kita pun begitu. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam surat Ali Imran, coba dibuka Bu Kumala. Di surat Ali Imran ayat 191. Ali Imran 191. Sudah? Sebentar Gus. 191. Oke, Ali Imran 191. Sudah ketemu? Ya, ketemu Gus. Monggo dibaca. Ya. 191. Ya. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, Engkaulah Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, yang dibaca Bu Kumala itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Mulai dari setiap lihat fenomena di alam ini, ya di dalam lihat fi khalqis samawati wal ard, itu selalu ingatannya itu kepada Allah, baik ketika berdiri, duduk maupun berbaring, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Caranya biar kita begitu, itu Pak Guru ngasih resep kita, biar kita itu ketika kuat-kuatkanlah berdoa, sedang apapun dimanapun, terutama ketika tahajud, sholat malam, bangunlah untuk tahajud. Lalu hati kita itu harus selalu rendah hati, diremehkan orang ya sudah siapa aja, biar kita nggak ikut perlombaan dunia itu. Yang ketiga, kita harus banyak bersedekah. Baik sedekah harta, tenaga, pikiran, doa, menyingkirkan batu di jalan aja loh sedekah. Nah, caranya biar zikir, ingat itu, kita wirid. Banyak menyebut asma Allah. Kalau kami di santri SWMA itu, untuk masuk jadi santri itu kan nggak pakai uang pangkal berupa uang ya, tapi uang pangkalnya itu berupa wirid. Kita harus melafalkan sekian
10.000 hamdalah, sekian ribu tasbih, tahmid, tahlil, takbir, lisan kita. Harapannya nanti dengan lisan kita melafalkan asma-asma Allah itu, maka hati kita akan terlatih untuk zikir. Jadi diawali dengan wirid di lisan, maka harapannya nanti hati kita bisa berzikir, atau ya yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim tadi. Jadi pada saat sambil nyetir, jangan nyetel musik. Tapi enggak kok hanya sekedar nyetel ngaji. Yang ngaji itu bibir kita sendiri. Subhanallah, bismillah, 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 bismillah. Sambil di kantor. Allahu Akbar. Masuk ngajar. Minimal masuknya berdoa. Ya Allah. Allah Ta'ala nababa rahmatika. Lalu ngajar. Sambil ngajar. Hati itu selalu begitu. Lilatih. Sambil masak, bismillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, biar masakannya berkah. Ketika kerja juga gitu, banyak sebut asma Allah, biar rezekinya itu barokah. Nah, selain rezekinya barokah, kita juga terlatih zikir. Nanti kalau kita semua begitu, nggak akan berani korupsi. Nggak akan berani, karena merasa apa? Itu tadi, digenangi oleh keagungan kebesaran, tidak ada ruangan kosong. Tadi seperti ikan dalam air, itu kan nggak ada ruangan kosong. Semua diliputi, kita pun begitu. Merasa penuh keagungan kebesaran Allah. Makanya ketika itidal dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, itu kan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Tangan menunjuk ke atas, Allah memenuhi langit, wa mil'ul ardi. Tangan menunjuk ke bawah, Allah memenuhi bumi. Untungnya Allah nggak berbentuk perawat. Kalau bentuk perawat nggak bisa bertempat. Air itu kalau jadi es kan nggak bisa bertempat. Makanya ini yang kita rasakan. Oke. Saya rasa itu buku malah. Terima kasih semua dulu. Sampai ketemu insya Allah Sabtu ya. Saya ini harus ngejar kendaraan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dulur-dulur, semangat, jaga kesehatan, terus tetap teguh di dalam kebenaran yang sudah sampean temukan di kajian ini, dan lawan nafsu yang tidak suka dengan bismillah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Mudah-mudahan kita diberikan Allah keselamatan dunia sampai akhir. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa man Rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qad astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qad hastina min al-jinni wa syaitan ja'altu qaraban mungkin wa lana. Allahumma rafa' darajatana wa kun mukana. Rabbana man faktubna ma syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana fulana wa hamna anta wa lana wa hasana kama kafiran wa hasana wa nafuna wa anda wa hasana kama jalin wa yadum kama syaitan wa nafuna. Allah Ta'ala nabi rahmatika Allah ma'azilana rahmatan wa yadud badal antara wa sallallahu. Allahumma afrika lana sabra sabili mana fasana kama kafiran wa hadir sama. A'udzu billahi min syarril bala wal badar kasyafa'il qul syamatatil adam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Innaka as-sami'ul 'alim wa lam tadri sudur wa nasallu bi madin Allah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an. Al-lana imamah wa nurah wa rahmah. Allahumma wakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin.